Selamat datang kembali di channel Haliatek bersama saya Farel di sini sebagai tim application engineer. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara penggunaan Analog Discovery Studio, yaitu sebuah hardware yang diproduksi dan juga dibuat oleh Digiland, dan juga bagaimana cara mengintegrasikan Analog Discovery Studio tersebut ke dalam software LabVIEW. Bisa dilihat di sini, ini adalah hardware Analog Discovery Studio ciptaan Digiland. Di sini terdapat beberapa fitur-fitur seperti contohnya ada waveform generator memiliki 2 channel, oscilloscope dengan 2 channel, dan terdapat logic analyst yang ada 15 channel DIO serta terdapat programmable power supply. Di sini juga terdapat canvas board atau breadboard yang bertujuan untuk supaya kita sebagai pengguna dapat merangkai-rangkaian elektrik sesuai keinginan kita atau sebagai kebutuhan pembelajaran yang kita inginkan. Baik, langsung saja kita mulai bagaimana cara mengintegrasikan LabVIEW dengan Analog Discovery Studio. Baiklah, seperti yang terlihat, ini adalah Analog Discovery Studio. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk menampilkan output dari waveform generator tersebut dan dibaca oleh oscilloscope melalui LabVIEW. Di sini kondisi Analog Discovery Studio belum menyala karena ini lampunya juga belum menyala. Kita nyalakan saja. Terus lihat pada kondisi lampu tersebut sudah menyala. Kita hubungkan pada laptop. Oke. Sebelum melakukan demo atau mencoba Analog Discovery Studio diintegrasi melalui LabVIEW, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka VIPM karena perlu menginstal toolkit untuk waveform Digiland. Oke, lalu kita bisa langsung cari saja di sini di Digiland. Dan akan langsung muncul LabVIEW Waveform Toolkit for Digiland Analog Discovery Studio. Pastikan teman-teman sekalian sudah menginstal toolkit ini sebelum mencoba Analog Discovery Studio ke dalam LabVIEW. Bisa kita langsung buka saja LabVIEW-nya jika sudah terinstall. Program langsung aja, nggak usah dari awal program. Lalu kita bisa hubungkan karena di sini saya ingin menggunakan breadboard sebagai media untuk menyalurkan waveform generator ke dalam oscilloscope, maka kita memerlukan kabel jumper. Hubungkan ke waveform generatornya. Kita hubungkan oscilloscope-nya dalam breadboard. Plus minus ya. Lalu di sini saya akan buka program untuk meso dan waveform generator. Ini bisa dilihat programnya. Nah, di sini terdapat device name. Ini kita perlu mengisi device tersebut atau supaya si LabVIEW bisa berkomunikasi langsung dengan Digiland Analog Discovery Studio. Bagaimana cara mengetahui device name tersebut? Kita bisa buka software waveform
bisa kita install melalui browser. Nah, setelah sudah seperti ini, kita pergi ke setting lalu device manager. Di sini terdeteksi device namanya sebagai Discovery Studio dengan status current style. Kita bisa langsung masukkan Discovery. Jika sudah, kita di sini menggunakan waveform generator channel 1. Sini MSO-nya juga channel 1. Vertical couplingnya saya pilih DC saja dengan attenuation 1 kali dengan trigger slope rising. Lalu kita bisa langsung mulai jalankan. Nah, di sini kenapa terdapat error? Ini error ini muncul karena dalam satu device atau satu analog Discovery Studio ini tidak bisa kita gunakan untuk diidentifikasi device name-nya ke dalam dua software. Contohnya di sini saya memanggil device Discovery Studio pada Project LabVIEW, sedangkan pada waveform saya juga sedang menggunakan device tersebut. Jadinya tabrakan seperti itu. Jadi kita perlu close dulu ini. Lalu kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Berarti untuk integrasi ke dalam LabVIEW kita sudah berhasil mengintegrasi waveform generator yang dibaca menggunakan oscilloscope. Coba saya lepas nih. Hasilnya akan tidak terbaca karena waveform oscilloscope-nya saya lepas. Saya masukkan lagi. Juga kita bisa lihat untuk programnya. Sini untuk generate waveform generatornya saya menggunakan function RAM pattern. Lalu di sini ada function yang namanya waveform standar, dan di sini ada untuk start atau run si waveform generator tersebut. Ini saya menggunakan vertical yang berarti pada sekali jalan dia hanya menampilkan satu kali nilai true, lalu akan jadi nilai false. Di sini untuk function dari CMSO, ini terdapat untuk analog trigger dan juga ada current analog. Sini adalah untuk bagian initialize untuk mengidentifikasi device yang akan digunakan. Dan selanjutnya kita akan coba program untuk programmable power supply. Kita bisa close. Di sini kita bisa gunakan untuk basic programmable power supply example. Oke. Nah, langsung saja kita tancapkan untuk programmable power supply-nya. Di sini saya akan coba menyalakan lampu red. Ini ada 2 ground, kita juga coba hubungkan untuk safety. Bisa langsung saja kita jalankan programnya. Oh maaf, di sini perlu di stop dulu. Sini perlu kita isi terlebih dahulu untuk device name Discovery Studio. Oke. Kita perlu checklist untuk positive value power supply, juga output getaran. Bisa terlihat sini juga terbaca untuk output dari aktual output dari power supply ini. Sini juga lampu merah menyala. Dan juga di sini kita bisa gunakan untuk uji coba fungsi dari switch. Dilihat di sini lampunya menyala. Juga bisa juga kita gunakan untuk coba button. Oke. Sini juga kita bisa melakukan cek voltage pada bagian sini.
voltage-nya menyala dia untuk 12 volt, untuk 5 volt, 2,3 ini masih normalin untuk 5 volt. Oke. Saya pindah ke LED ini, saya pindah ke LED green. Berarti semua sudah menyala, berfungsi. Dan untuk programmable power supply juga sudah bisa kita jalankan untuk programnya. Oke, di sini untuk programmable power supply sudah berhasil. Maka selanjutnya kita akan coba untuk cek koneksi antara DIO atau logic analysis ini, DIO 0 ke DIO 15 atau dan sebaliknya. Di sini kita gunakan program simple saja. Ini bisa saya stop. Nah, untuk program pastikan kita tekan tombol stop karena supaya device name tersebut bisa clear dari program ini. Kalau tidak nanti akan terjadi error seperti yang di awal saya jelaskan sebelumnya. Nanti akan kita jelaskan lagi juga. Kita close. Sini kita coba buka. Kita sambungkan untuk DIO 0 dan juga DIO 1 ke DIO 13 saja. Nah, di sini kita isi device name-nya sebagai Discovery Studio. Jadinya DIO 1 dan ini DIO 14. Ini saya coba read value dengan boolean array 010. Ya, kita coba klik. Nah, yang terlihat sini koneksi sudah terhubung dan juga untuk input dari DIO 14 tidak mengalami kendala apapun dan dapat terbaca. Di sini coba saya tekan dan ganti outputnya jadi 101. Sini sudah bisa dilihat bahwa input sudah dapat masuk dengan benar. Untuk selanjutnya kita akan coba bahas isu yang tadi. Untuk program perlu ada close. Coba saya close dahulu, save. Saya coba ambil contoh menggunakan MS ini saja nih. Di sini saat kita start program, maaf, ini belum diisi. Discovery Studio. Di sini saat kita start program dan langsung kita close atau kita abort. Di sini function dari atau alamat dari si Discovery Studio ini akan masih stuck di dalam di dalam wire ini. Jadi kita perlu sebisa mungkin menjalankan ulang program lagi sampai dia close. Kalau tidak mungkin bisa terjadi error seperti ini, akan saya tunjukkan. Terus, lalu kita close. Kita ganti program ke MS Ovigen tadi. Nah, di sini tertulis bahwa device sedang digunakan pada aplikasi lain. Dan saat kita sudah terlanjur masuki error tersebut, kita coba kembali ke tempat awal di mana kita mengalami error, tempat awal di mana kita menyebabkan error tersebut. Di sini juga akan mengalami error yang sama. Device invalid. Dan solusinya mau tidak mau kita perlu melakukan restart laptop terlebih dahulu. Mungkin di sini juga saya akan tunjukkan untuk aplikasi waveform, yaitu aplikasi dari DigiLED langsung untuk software Analog Discovery Studio.
Maaf. Kita select. Nah, ini juga terjadi error yang sama karena laptop kita mengidentifikasi bahwa device Analog Discovery Studio tersebut masih digunakan oleh program LabVIEW yang sebelumnya, yang programmable power supply itu, dan belum di close atau ditutup lah bahasanya, dan device name tersebut masih nyangkut di dalam program tersebut. Jadi mau tidak mau harus kita restart terlebih dahulu laptop, lalu kita coba lagi. Sekian adalah demo singkat saya mengenai penggunaan dasar ADS dan juga bagaimana cara mengimplementasikan fitur-fitur ADS ke dalam LabVIEW. Dan seperti yang sudah kita lihat tadi, saya menggunakan waveform generator yang dibaca oleh MSO atau osiloskop. Lalu saya juga mencoba menghubungkan antara logic analyze DIO 1 dengan DIO 14 dan melihat bagaimana respon dari kedua logic analyze tersebut. Lalu saya juga mencoba programmable power supply yang bisa kita lihat juga cukup berhasil untuk kita memprogram berapa output voltage yang dikeluarkan oleh programmable power supply tersebut. Pada ADS sendiri di sini banyak digunakan pada bidang akademik dan juga research, di mana dia mendukung kegiatan praktikum serta untuk mahasiswa melakukan pengembangan dan pengujian rangkaian elektronik secara efisiensi dan mudah, karena di sini terdapat lebih dari satu alat analis seperti osiloskop dan juga didukung oleh waveform generator, sehingga kita bisa melihat perilaku dari sinyal yang kita generate di waveform generator melalui osiloskop. Untuk ADS sendiri ada sebuah versi tingkat lanjutnya yang bisa disebut yang dinamai dengan Analog Discovery Studio Max. Bisa dilihat di sebelah kanan layar. Itu adalah versi upgradean dari ADS saat ini, di mana terdapat lebih banyak fitur. Ini seperti osiloskopnya yang memiliki 4 channel, lalu board yang lebih besar dan juga luas, serta terdapat banana plug, dan juga ini ada variable power supply yang dia sampai plus 15 volt dan juga minus 15 volt dengan arus yang dia ngangkat sampai 500 mA. Untuk digital multimeter sini juga ada tambahan untuk digital multimeter, di mana dia bisa melakukan pengukuran yang didukung oleh DC dan juga AC voltage. Ini juga ada function generator, ada nomor 2. Ada function generator yang lebih besar bandwidth-nya dengan 15 MHz bandwidth dengan 100 milisampel per second. Nah, mungkin sampai segitu saja demo yang saya tunjukkan hari ini dan juga mengenai penjelasan-penjelasan ADS yang saya jelaskan hari ini. Sekian adalah penjelasan saya mengenai Analog Discovery Studio. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, atau ingin mempelajari lebih lanjut mengenai Analog Discovery Studio atau Analog Discovery Studio Max, bisa langsung kunjungi website kami di www.haliatek.com. Bisa juga email kami langsung ke info@haliatek.com untuk dapat info lebih lanjut dari tim sales kami. Sekian dari saya, Farel, tim Application Engineer Haliatek. Haliatek Build to Innovate.